Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayanti Beudin. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kupang, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yang diberikan oleh Ibu Siti Hajar selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan menulis sastra. Di sini saya akan menanggapi sebuah cerpen yang telah saya baca yang berjudul 1000 Kunang-Kunang di Manhattan karya Umar Khayyam. Ini dia cerpennya. Langsung saja. Cerpen 1000 Kunang-Kunang di Manhattan pertama kali diterbitkan pada tahun 1972 oleh penerbit Pustaka Jaya dalam kumpulan cerpen yang berjudul 1000 Kunang-Kunang di Manhattan karya Umar Khayyam. Cerpen ini ditulis saat Umar Khayyam tinggal di New York sebagai pengamat sastra dan budayawan. Kisah dari cerpen ini berawal dari sepasang kekasih yang saling menyayangi tetapi tidak bisa meninggalkan keegoisannya masing-masing. Tokoh wanita dalam cerpen ini bernama Jane yang masih tidak bisa meninggalkan atau melupakan masa lalunya bersama mantan suaminya yang bernama Tommy. Sedangkan tokoh pria pada cerpen ini bernama Marno yang terus membayangkan kehidupan di desanya, yaitu di Indonesia, tepatnya di Jawa. Nah, hubungan mereka yang dianggap tidak benar oleh Marno ini menimbulkan konflik batin yang menyebabkan Marno harus meninggalkan Jane. Berikut adalah tanggapan saya mengenai unsur intrinsik, yaitu tema, tokoh dan penokohan, latar atau setting, alur atau plot, sudut pandang dan gaya bahasa dalam cerpen 1000 Kunang-Kunang di Manhattan karya Umar Khayyam. Unsur yang pertama yaitu tema. Di sini saya menanggapi tema dari cerpen ini adalah sosiologis atau hubungan sosial tentang pertemuan dua budaya yang memiliki persamaan dan juga perbedaan. Unsur yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Nah, di sini terdapat 3 tokoh dalam cerpen ini, yaitu yang pertama Marno. Marno ini adalah tokoh utama laki-laki dalam cerpen ini. Nah, Marno tipikal orang yang sabar, memiliki hati yang teguh, dan dia juga pendengar yang baik. Tokoh yang kedua yaitu Jane. Jane ini merupakan tokoh utama perempuan dalam cerpen ini. Jane digambarkan seperti sesosok cewek yang sangat keras kepala dan dia juga cerewet. Tokoh yang ketiga yaitu Tommy. Tommy ini merupakan tokoh pendukung dan dia juga merupakan mantan suami dari Jane. Ia adalah pria yang sangat baik hati. Yang ketiga yaitu latar atau setting. Di sini saya menanggapi 3 latar, yaitu yang pertama latar tempat. Latar tempat dalam cerpen ini adalah di apartemennya Jane yang berada di Manhattan, Amerika. Latar yang kedua yaitu latar waktu. Latar waktu dalam cerpen ini adalah malam hari. Hal ini dapat dilihat dalam percakapan Marno dan Jane yang pada saat itu mereka sedang memperdebatkan warna bulan dari jendela kamarnya Jane. Latar yang ketiga yaitu latar suasana. Latar suasana dalam cerpen ini adalah suasana hening. Yang keempat, alur atau plot. Nah, dalam cerpen 1000 Kunang-Kunang di Manhattan ini, si penulis Umar Khayyam dia membungkusnya dengan penataan alur dialog dengan halus dan tertata rapi. Nah, dalam gambaran umum, alur atau plot yang digunakan dalam cerpen ini adalah alur campuran, karena cerpen ini menceritakan dari awal percakapan hingga akhir, dan di antara percakapan itu terdapat cerita mengenai masa lalu. Yang kelima, sudut pandang. Nah, di sini saya menanggapi cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, si penulis tidak hanya menggambarkan peristiwa yang terjadi, tetapi juga mengungkapkan perasaan batin para tokoh, terutama pada tokoh Jane dan Marno.
Dan unsur yang terakhir yaitu gaya bahasa. Cerpen ini menggunakan diksi yang bernuansa kelembutan sehingga dapat mempengaruhi pikiran kita para pembaca. Nah, di sini saya menemukan dua majas yang digunakan dalam cerpen ini, yaitu majas metafora dan juga majas personifikasi. Nah, majas metafora dalam cerpen ini terdapat pada kalimat bulan itu ungu marno. Nah, kalimat ini menunjukkan kepercayaan yang mendalam atau aspirasi yang tinggi terhadap sesuatu. Sedangkan majas personifikasi dalam cerpen ini terdapat pada kalimat satu belantara pencakar langit tertidur di bawahnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan pada video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.